Shalom, shalom. Kita jumpa lagi dengan saya Pendeta Lewi Katiandago. Saya mewakili Pendeta Yongki Riri, Ketua dari Faith Voice Ministry, menyapa Anda. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih di ibadah Jumat ini kami kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau berbicara tentang hati seorang sahabat. Saya ulangi, hati seorang sahabat. Sebelumnya saya ingin tahu apa kabar saudara-saudara semuanya. Kabarnya oke, kabarnya baik-baik saja. Puji Tuhan. Saya juga kabar baik, saya juga sehat-sehat gitu ya. Apapun keadaan kita, yang penting kita sehat-sehat saja. Dalam kondisi sekarang ini nggak ada yang lebih daripada yang penting sehat gitu ya. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita bicara tentang hati seorang sahabat, maka ini tidak sedang bicara tentang antara dua orang berteman. Karena berteman dan bersahabat itu beda. Saya berikan contoh, mana itu sahabat, mana itu teman. Kalau teman itu biasanya hanya ada bersama kita di saat kita senang-senang saja. Dan dia juga ikut bersenang-senang dengan kita. Tapi yang namanya sahabat, dia naik satu lagi di atas itu. Kita susah, dia sama-sama ikut susah dengan kita. Kita senang, dia sama-sama ikut senang dengan kita. Dia akan susah melihat kita susah, tapi dia akan senang melihat kita senang. Itu sahabat. Gitu ya? Itu dia. Lalu tentang sahabat ini, di dalam Amsal pasal 17, ayat yang ke-17, Raja Salomo atau Raja Sulaiman dalam hikmat Tuhan bicara begini mengenai persahabatan. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dua. Siapa sih dalam hidup ini? Saudara, dalam hidup saudara selama ini punya kasih, punya perhatian, punya ketersediaan kepada teman-temanmu seperti ayat ini. Yaitu apa? Menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Wow, karena dalam kesukaran itu saudara pun bisa nggak mau bersedia untuk mengalami susah, apalagi orang lain. Tapi yang namanya sahabat, dia punya ketersediaan untuk mau susah bersama sahabatnya yang susah. Pertanyaan saya adalah, saudara ada di posisi yang susah melihat teman saudara, sahabat saudara susah, atau gara-gara saudara orang lain menjadi susah? Saudara ada di posisi mana? Pada saat ini, biarlah menjadi kesadaran kita, menjadi perenungan kita, bahwa saya mau melatih diri. Saya mau terus bertumbuh dan berkembang. Bukan sekadar menjadi teman yang baik, tapi saya mau menjadi sahabat yang baik bagi sahabat saya. Sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya punya kalimat ini. Teman hanya berada bersama kita saat kita sukses dan senang. Tetapi sahabat akan tetap bersama dengan kita dalam segala keadaan kita, termasuk di saat nasihat atau tegurannya tidak kita indahkan. Kan ada orang tuh, bodoh amat lu mau jadi apa terserah, gua gak mau tahu lagi.
Wah, tapi kalau sahabat itu karena dia mengasihi kita, dia akan terus mengingatkan kita, terus menasihati kita. Dan walaupun nasihat dan tegurannya kita nggak peduli, dia tetap mau menjadikan dirinya sahabat kita. Itu sahabat. Saya mau tanya lagi, apakah saudara sebelum ada dalam tahanan ini, saudara sempat dalam posisi itu? Saudara menjadi sahabat bagi orang lain, saudara tetap mengasihi dia walaupun dia sudah menolak saudara, tidak mau mendengar nasihat saudara dan sebagainya. Ataukah saudara adalah orangnya yang karena nasihat orang lain, teguran orang lain, saudara jadi membenci kepadanya? Mari kita renungkan baik-baik pertanyaan itu, ya. Dalam Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-15 ayat 13 mulai. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Haleluya. Bukan cuma manusia saja bersahabat dengan sesama manusia. Tetapi Tuhan juga mau bersahabat dengan saudara dan saya. Kalau Tuhan mau bersahabat dengan kita, bukan Tuhan gak ada teman, atau bukan Tuhan kesepian dan mau berteman atau bersahabat, bukan itu. Tapi kalau Tuhan mau bersahabat dengan kita, ini sedang dibicarakan ya, mau dibicarakan bahwa Tuhan membangun hubungan yang tulus dengan kita. Tuhan selalu tersedia untuk menjadi sahabat bagi kita. Tuhan selalu tersedia untuk mau menolong kita. Tuhan selalu tersedia untuk mau mengerti kita. Karena dalam hal mengerti ini, orang tua bisa nggak mengerti kita, istri bisa nggak mengerti kita, anak-anak bisa nggak mengerti kita, teman bahkan tidak bisa mengerti kita. Tapi Tuhan bisa mengerti kita apa adanya, dia mau menerima kita. Dan pada waktu Tuhan tersedia seperti itulah, dia mau berkata, aku adalah sahabatmu. Aku adalah sahabatmu. Tuhan menganggap Abraham adalah sahabatnya Tuhan. Dan sebagai sahabatnya Tuhan, Tuhan gak mau ada rahasia antara mereka. Bahasa sekarang, tidak ada dusta di antara kita, kira-kira gitu ya. Tuhan mau apa yang menjadi rencananya tentang Sodom dan Gomora akan dibinasakan nih, Tuhan juga mesti ngomong kepada sahabatnya Abraham. Lalu kemudian karena ini sahabat dengan sahabat ngobrol, maka terjadilah tawar-menawar. Abraham bilang, kalau ada 50 Tuhan hukum enggak orang Sodom Gomora? Enggak. Kalau 40 enggak. Turun sampai 10. Abraham bilang, boleh enggak aku tanya lagi? Kalau cuma ada 10 orang yang benar di Sodom Gomora, apakah Tuhan akan hukum Sodom Gomora? Dan Tuhan bilang, kalau ada 10 orang benar di sana, aku enggak akan hukum Sodom dan Gomora. Tapi ternyata Sodom dan Gomora dihukum kan? Maka kita hitung orang benar di sana. Lot, istrinya, dan kedua anaknya. Cuma 4 orang. Sodom dan Gomora dihancurkan, dihukum, dibakar. Bukan karena dosanya yang begitu besar dan berat, tapi karena kurangnya orang benar. Karena dalam tawar-menawar itu kan, yang menjadi sebab Sodom dan Gomora mau dibakar, mau dihancurkan oleh Tuhan karena ada dosa, begitu kan? Tapi kemudian Abraham ingat ada ponakannya di sana, Lot dan anak-anaknya, istrinya. Kalau mereka juga turut dibinasakan gimana? Maka terjadilah tawar-menawar itu. Dan Tuhan bilang, kalau ada 10 orang, aku gak akan hukum. Dan kalau Tuhan hukum Sodom dan Gomora, bukan karena Tuhan ingkar janji atau tidak tepati janji. Karena memang di sana nggak sampai 10 orang benar. Tidak sampai 10 orang benar. Isi hati sahabat disampaikan pada sahabat. Gundah gulanda sahabat akan diberitahukan kepada sahabat. Kesedihan Abraham tentang Lotnya yang akan mati terbakar. Dia tanya sama Tuhan, dan Tuhan kasih tahu, kalau ada 10 aku nggak akan hukum. Ini sahabat, ini hati sahabat. Haleluya. Ayat 14 dari Yohanes 15 tadi. Kamu adalah sahabatku, kata Tuhan Yesus pada murid-murid. Mengapa dia ngomong begitu?
jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sekarang saya ambil ini ayat dan berikan kepada kita, saudara dan saya, bahwa saudara dan saya adalah sahabat Tuhan Yesus kalau kita berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu perintah, itu kehendak Tuhan. Kalau kita melakukannya, kita adalah sahabat Tuhan. Doakanlah orang yang menganiaya kamu, jangan membenci. Kalau kita melakukannya, berarti kita adalah sahabat Tuhan. Wow. Berkasih-kasihanlah kamu satu dengan yang lain. Kalau kita nggak melakukannya, berarti kita bukan sahabatnya Tuhan. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu hamba lagi, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu, segala yang telah kudengar dari Bapakku. Mengapa Tuhan bilang kamu nggak aku bilang hamba lagi, tapi kamu adalah sahabat? Karena aku menceritakan rahasia kepadamu. Kira-kira begitu ya. Jadi dari 3 ayat ini, bahwa sahabat akan memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Istilahnya sahabat mau mati bagi sahabatnya. Satu waktu Tuhan Yesus sudah udah mau mati di kayu salib ya. Di malam itu Tuhan Yesus mau ditangkap gitu ya. Sebelum itu kemudian Tuhan Yesus bilang nanti akan goncang iman murid-muridnya, karena peristiwa ini sungguh memukul gitu, sangat akan menjadi terpukul nih murid-murid. Tapi kemudian Petrus bilang bahwa gitu nggak akan terjadi. Istilah sekarang ya, tuh Petrus tuh ngomong gini, langkahi dulu mayat gua sebelum mereka menyentuh guru, kira-kira begitu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus coba mau menjadi sahabat yang mau rela mati bagi sahabatnya. Tapi ternyata dia gagal menjadi sahabat yang baik bagi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah gagal menjadi sahabat yang terbaik bagi Petrus. Bahkan di saat Petrus merasa gagal dan tidak menganggap dirinya juga murid, dia menganggap tidak layak sebagai murid Tuhan Yesus. Dalam Markus pasal yang ke-16, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus juga diberitahukan kepada Petrus. Kalimatnya begini, sampaikan pada murid-muridnya dan juga kepada Petrus. Kata dan juga kepada Petrus seolah-olah mau memberikan penegasan bahwa Petrus tidak lagi dalam bilangan 10 murid tersisa itu, 11 murid tersisa itu. Tetapi kemudian apa? Walaupun Petrus yang merasa bahwa dia bukan bagian daripada murid-murid itu lagi, dia bukan bagian dari murid Tuhan Yesus, tapi berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus juga disampaikan kepada Petrus. Sampaikan pada murid-muridnya dan juga kepada Petrus. Dengar baik saudara, saudara boleh gagal di mata Tuhan, saudara boleh gagal mengasihi Tuhan, tapi Tuhan selalu mengasihi saudara. Saudara boleh memberontak tidak melakukan kehendaknya, tapi Tuhan selalu menantikan saudara sadar dan saudara bertobat dan saudara melakukan kehendaknya. Selama saudara dan saya masih punya nafas, masih ada nafas di kandung badan ini, saudara dan saya masih punya kesempatan untuk bertobat. Kita masih punya kesempatan untuk berubah. Kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik. Dan Tuhan setia menantikan pertobatan saudara dan saya. Tuhan setia menantikan keseriusan kita mengiring Tuhan. Haleluya. Aku tidak menyebut kamu hamba lagi. Sahabat memberikan nyawanya. Lalu apa? Sahabat menghendaki supaya sahabatnya melakukan kehendaknya atau perintahnya. Lalu apa lagi? Sahabat akan menceritakan rahasianya. Dan ketiga hal ini sudah dilakukan Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Saatnya saudara dan saya menjadikan diri kita bahwa Tuhan, aku layak menjadi sahabatmu. Ini sedang bicara tentang hubungan pertemanan ya. Kita harus menjadi sahabatnya Tuhan gitu loh. Saya punya kalimat ini. Memposisikan diri sebagai sahabat memampukan kita berlaku
layaknya seorang sahabat. Kita hanya bisa menjadi seorang sahabat kalau kita bisa memposisikan diri kita dengan baik sebagai sahabat, gitu ya. Lalu kemudian apa? Kita akan melakukan apa yang kita ingini untuk sahabat lakukan pada kita. Maka hal yang sama yang akan kita lakukan pada sahabat kita. Jadi kalau kita menginginkan sahabat mengerti kita, maka kita juga harus mengerti sahabat kita. Kalau kita menginginkan orang-orang lain itu hormati kita, maka kita harus hormati mereka. Itu hukum seperti itu udah dari dulu. Nah, saya baca ayatnya, Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita mau orang sopan sama kita, mari kita sopan sama orang. Kalau kita mau orang hargai kita, maka mari kita hargai orang. Karena orang lain juga mengharapkan yang sama dari kita. Saya perhatikan ada orang-orang tuh yang maunya nasihatin orang, tegur orang, tapi dia sendiri gak mau dinasihati, dia sendiri gak mau ditegur orang. Bukan begitu hidup nih. Sehebat-hebatnya kita pasti juga ada kekurangan. Sehebat-hebatnya raja ada penasehatnya. Sehebat-hebatnya presiden ada penasehatnya. Mengapa? Karena memang manusia, kita masih butuh orang lain. Dan saya mau berikan satu contoh. Ini tentang isi hati sahabat. Dalam Yohanes pasal 11 cerita tentang Lazarus mati dan dibangkitkan. Kan ceritanya kabar datang nih sama Tuhan Yesus. Sahabatmu Lazarus, orang yang kau kasihi, sakit. Lalu Tuhan Yesus ngomong gini. Dia berlama-lama pergi, lalu waktunya pergi, dia tahu Lazarus udah mati. Tapi Tuhan Yesus ngomong gini, Lazarus tidur. Hal ini harus terjadi supaya nama Allah dimuliakan. Gitu ya. Lalu sampailah di sana, lalu berjumpa dengan Marta, kemudian dengan Maria, saudara-saudaranya Lazarus. Mereka beritahu bahwa Lazarus sudah 4 hari dalam kubur. Itu artinya Lazarus sudah dalam proses membusuk, begitu ya. Tetapi kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Lazarus yang ada dalam kubur itu, "Hai Lazarus, keluarlah." Lalu kemudian Lazarus keluar. Lazarus bangkit dan keluar. Dengar baik, dalam cerita ini seolah-olah Tuhan Yesus sebagai sahabatnya Lazarus sengaja tidak memperhatikan Lazarus. Yesus sengaja berlama-lama seolah-olah tidak peduli dengan sahabat. Bukan. Tapi ada niat baik, hal yang besar dari sahabat untuk mau ditunjukkan. Yaitu apa? Sahabat mau menunjukkan kepada sahabatnya bahwa aku sahabat yang tidak terbatas. Aku sanggup membangkitkanmu sahabatku walaupun engkau sudah mati. Dengar baik saudara dikasihi Tuhan. Jika kita pada posisi sebagai sahabatnya Tuhan, kita melihat Tuhan sebagai sahabat, maka tentu kita punya rasa hormat sama Tuhan. Kalau kita memposisikan diri sebagai sahabatnya Tuhan dan Tuhan sahabatnya kita, pasti dalam susahnya kita pun kita berpikir positif bahwa gak mungkin sahabat yang baik akan mencelakakan saya sebagai sahabatnya. Nah, dengar baik saudara dikasihi Tuhan. Biarlah teladan ini juga kita pakai untuk sesama kita. Saudara yang ada di dalam sana, saudara menjadikan teman-teman saudara senasib ini sebagai sahabat saudara. Sebagaimana saudara menginginkan dia hormat sama saudara, saudara hormat dia juga karena dia menginginkan hal itu. Kalau saudara menginginkan teman-temanmu sepenjara baik sama saudara, saudara melakukan hal yang baik juga kepada mereka karena mereka juga mengharapkan hal yang sama. Itulah sahabat. Dan ada 3 hal yang harus kita perhatikan sebagai sahabat. Yang pertama, sahabat mau, yaitu Tuhan Yesus mau, saudara dan saya belajar percaya kepadanya. Kehendak dan waktunya, karena dia punya banyak cara. Jadi kita percaya kepadanya,
Kita percaya, kita tunduk pada kehendak-Nya, kita percaya pada waktunya, bahwa semua akan indah pada waktunya, gitu ya. Dalam cerita Lazarus itu, dalam Yohanes pasal 11 ayat 14-15, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu belajar percaya. Jadi Tuhan Yesus mau supaya orang sekitar Dia, murid-muridnya, belajar percaya kepadanya dengan peristiwa Lazarus mati ini. Karena Tuhan Yesus mau membangkitkan Lazarus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saya mau baca Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mari saudara dikasihi Tuhan, jalan Tuhan itu sempurna, janjinya itu murni. Kalau kita nggak mengerti, pokoknya jangan curiga. Kalau kita merasa ini mustahil, jangan curiga, jangan patah hati, jangan patah semangat, tetap percaya. Karena sahabat kita Tuhan Yesus mau kita belajar percaya kepadanya. Yang kedua, sahabat kita Tuhan Yesus mau apa? Supaya saudara dan saya menuruti perintahnya. Dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Yohanes 15 ayat 14 kebalikannya ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau kita melakukan yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu baru kita disebut sahabat. Kalau kita bilang saya sahabatnya Tuhan, maka marilah tunjukkan bahwa apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Kalau Tuhan menghendaki kita mengasihi, mari kita mengasihi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang ketiga, yang terakhir, sahabat mau agar iman kita terus maju, terus bertumbuh, terus kuat, menjadi dewasa dalam Tuhan. Tuhan sebagai sahabat kita mau supaya iman kita bertumbuh, kita dewasa dan seterusnya di dalam Dia. Dalam Injil Lukas 18 ayat yang ke-8, kalau saudara mau tahu ada di mana ada peristiwa di mana Tuhan Yesus khawatir, ini peristiwanya. Lukas 8 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yang dikhawatirkan Tuhan hanya satu di dalam diri manusia. Apakah dia punya iman yang terus bertahan sampai akhir? Tuhan Yesus sangat konsen dalam hal iman saudara dan saya. Sehingga dia mengajak kita mulai dari ayat 1 Lukas 18 ini, supaya kita tidak jemu-jemu berdoa. Jadi kalau kita malas berdoa, itu mengindikasikan tentang kesehatan iman kita, kira-kira gitu. Kalau umpamanya kita rajin berdoa, semangat berdoa, berapi-api dalam mengiring Tuhan dalam hal kerohanian, itu sedang menggambarkan tentang kesehatan rohani kita. Itu sebabnya saudara dikasihi Tuhan, dipertanyakan jika anak manusia datang, masihkah dijumpai iman di muka bumi ini? Itu berarti ada banyak hal yang terjadi di akhir zaman ini yang membuat iman orang bisa luntur. Ada begitu banyak godaan di muka bumi ini yang membuat iman orang percaya bisa luntur. Hanya karena soal pangkat, soal harta, hanya karena soal wanita, soal pria, suami gitu ya. Orang bisa menyangkali imannya dan berkata semua agama baik, semua agama sama. Dengar baik, kalau semua agama sama, agama gak perlu banyak, satu aja cukup. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Gak ada yang sampai kepada Bapa atau gak ada yang masuk surga kecuali melalui aku. Dan Petrus dengan berani berkata di depan mahkamah agung, mahkamah agama. Dia berkata di kolong langit ini gak ada nama lain yang diberikan kecuali dalam nama Yesus, yang di dalam nama itu saja orang bisa diselamatkan. Sahabat mau saudara dan saya punya iman. Mumpung saudara ada di dalam, teruslah saudara membenahi diri. Rajinlah berdoa, rajinlah baca dan renungkan firman. Saudara punya banyak waktu di dalam untuk saat teduh dengan Tuhan. Setelah habis kegiatan rutin dalam rutan, setelah saudara mungkin ikut ibadah kebaktian, setelah itu ada waktu istirahat saudara, pakailah itu untuk berdoa, untuk membaca dan merenungkan firman. Renungkan setiap firman yang saudara baca. Percayalah waktu saudara keluar, saudara akan benar-benar berbeda, saudara benar-benar berubah.
Tuhan Yesus mau supaya iman kita kuat dalam Dia. Tuhan Yesus mau supaya kita mentaati firman-Nya. Tuhan Yesus mau supaya kita tetap percaya kepadanya. Jika kita melakukan ketiga hal itu menunjukkan bahwa kita benar-benar adalah sahabatnya Tuhan. Dan terakhir saya mau berkata begini, bahwa walau sulit kita mengerti jalan dan kehendak Tuhan, namun kita percaya rencana dan kehendak-Nya selalu yang terbaik bagi kita. Bisa bilang amin? Amin. Kita selalu tersedia untuk semua rencana Tuhan tergenapi atas kita, dan termasuk kebaikan-Nya teralirkan melalui kita kepada orang lain. Karena marilah kita jalani hidup yang tidak percuma. Tidak asal hidup di dunia ini, tapi hidup kita adalah hidup yang berdampak, hidup yang berarti begitu. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan. Saya mau mengakhiri renungan ini, dan saya mau mengajak pada saudara, mari sungguh-sungguhlah menjadi anak Tuhan. Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan. Dan jangan hanya sekedar jadi orang Kristen, tapi jadilah orang Kristen yang berubah. Jadilah orang Kristen yang dewasa dalam Tuhan. Jadilah orang Kristen yang berdampak kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari angkat dua tangan, saya mau berdoa. Tuhan Yesus, lihatlah tangan-tangan yang terangkat ini. Mereka membutuhkan Engkau Tuhan. Setelah hamba berbicara tentang firman-Mu Tuhan, mereka meresponinya Tuhan, dan mereka mau menjadi sahabat Tuhan, sahabat yang baik, yang mengerti isi hati Tuhan sebagai sahabat kami Tuhan. Terima kasih banyak. Bapa, hamba berdoa, ubahkan mereka, jadilah mereka anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang berubah. Dalam nama Yesus aku berdoa, berkati keluarga mereka yang ada di luar sana. Aku berdoa Tuhan, berkati Rutan Salemba ini, semua kepengurusan yang ada di dalamnya, Kalapas, Sipir semuanya, dan semua para tahanan baik yang seiman dengan kami, ataupun juga yang tidak seiman dengan kami. Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan selamatkan semuanya. Hamba berdoa biarlah tidak ada lagi praktek-praktek kejahatan di dalam sana, tapi biarlah sungguh-sungguh mereka bertobat, mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mereka membenahi diri mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa dan syukur kami. Mari angkat dua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba ucapkan berkat mengalir bagi mereka, kasih karunia mengalir bagi mereka, pengampunan dari Tuhan terus menjadi bagian mereka, Roh Kudus yang membimbing mereka, memampukan mereka menjadi pelaku firman terus terjadi bagi diri mereka. Berkat-berkat ini kami terima dan kami akhiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan berkati semuanya. Haleluya.